Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini penanganan hernia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Siara SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Selamat pagi, Dr. Siara, apa kabar? Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Sudah lama ya nggak kesini ya? Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang kalau di masyarakat lebih dikenal dengan nama turun berok gitu ya. Orang taunya turun berok gitu. Tapi ini kan sebenarnya hernia. Nah, sebenarnya hernia itu apa sih, Dok? Ya, hernia seperti yang tadi Mas Raden sudah sebutkan di awal. Jadi suatu penonjolan atau kita bilangnya protrusi ya dari isi suatu rongga, bisa bagian dari suatu organ melalui suatu celah atau titik yang lemah di dalam tubuh. Nah, karena definisi ini sebenarnya hernia bisa kita dapatkan pada bagian-bagian dari tubuh, bisa di otak, bisa di diafragma. Diafragma itu sekat antara rongga dada dan rongga perut ya. Bisa juga di dinding perut. Nah, yang paling banyak kita temukan memang yang di dinding perut. Jadi dalam hal ini di dekat paha. Kayak orang sering bilang turun berok. Turun berok ya, karena lokasinya di bawah jadi turun gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya dari beberapa tempat atau titik yang bisa terjadi hernia dan apa saja yang menonjol gitu ya, itu sebenarnya penyebabnya apa sih, Dok? Yang paling dominan itu apa saja? Kalau kita ngomongin penyebab, sebenarnya kita bisa golongkan hernia ini sesuai dengan kapan terjadinya atau onset terjadinya hernia. Jadi ada yang pada bayi-bayi atau anak-anak ya, toddlers gitu, atau yang usia-usia tua misalnya di atas 50 tahun, atau bahkan yang masih umur 20-30-an juga bisa ada hernia. Nah, sesuai sama umur atau onset usianya, penyebabnya ini berbeda-beda. Misalnya pada bayi yang baru lahir, newborn ya, terjadinya hernia karena adanya suatu patensi atau gagal menutupnya prosesus vaginalis. Jadi harusnya buah zakar waktu di dalam janin, masih di dalam perut ibu, harusnya nggak langsung ada di dalam kantong kemaluan, kita bilangnya skrotum. Harusnya adanya di bagian belakang, di bagian pinggang. Nah, seiring dia semakin tua usia kehamilan, dia akan turun ke dalam buah zakar. Nah, waktu dia turun ke dalam buah zakar, dia ikut narik namanya, ada yang namanya prosesus vaginalis. Jadi nganterin si testis atau si buah zakar ke dalam kantungnya. Nah, harusnya normalnya ketika bayi lahir dia langsung menutup. Nah, cuman pada beberapa kasus dia gagal menutup, kita bilangnya patensi prosesus vaginalis. Nah, gagal menutupnya ini mengakibatkan ada celah. Karena ada celah, maka isi dari rongga perut bisa masuk atau menonjol melalui celah tersebut. Nah, itu pada bayi atau yang bayi-bayi baru lahir ya. Nah, pada juga usia-usia yang udah makin lanjut di atas 50 atau usia-usia tua, itu berbeda lagi penyebabnya. Paling banyak memang karena kelemahan dinding perut. Nah, tapi tidak ada satu single factor. Jadi kita nggak bisa bilang hanya karena lemah dinding perutnya. Pasti dibarengi sama faktor resiko lain. Nah, dalam hal ini adalah peningkatan tekanan perut, Mas Raden. Jadi peningkatan tekanan perut bisa karena berbagai hal. Bisa karena orangnya sering buang air besar keras, mengedan dalam waktu yang lama. Atau pipisnya atau buang air kecilnya berkemihnya sulit. Nah, pada usia-usia laki-laki di atas 50, seiring dengan bertambahnya usia kan prostat makin besar, sehingga waktu pipis ada tahanan. Pipisnya jadi tersendat, kurang lampias, sedikit-sedikit pipis, malam sering terbangun 4-5 kali untuk pipis. Jadi ada kesulitan berkemih itu mengakibatkan setiap dia berkemih dia harus mengedan. Jadi bisa dibayangkan kalau setiap hari pipis beberapa kali, ya berapa kali mengedan dalam sehari. Nah, selain buang air besar, buang air kecil, misalnya dia sering batuk lama, atau ada olahraga kegiatan tertentu yang sering angkat berat ya, misalnya weightlifting, atau pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan dia untuk mengangkat benda berat, beban berat. Nah, kalau pada perempuan ya paling sering ya kehamilan. Jadi faktor-faktor itu kita bilangnya faktor predisposisi atau faktor resiko yang mengakibatkan tekanan dalam perut menjadi meningkat. Diiringi dengan adanya yang celah itu, ada yang lemah di dinding perut. Maka jadinya ada protrusi atau penonjolan isi dari rongga ke dalam celah itu. Kalau pada usia-usia yang 20-30, kadang-kadang suka ada pasien datang masih umur 20-30. Kita mau bilang lemah, dinding perutnya juga masih justru kan 20-30 tuh harusnya lagi kuat-kuatnya ya. Bagus-bagusnya.
Cuman memang ada beberapa literatur atau referensi yang mengaitkannya dengan gaya hidup, misalnya dengan perokok. Merokok itu mengganggu mengganggu kolagennya, jadi tebal atau kekuatan dinding perutnya menjadi lemah. Gitu. Cuman nggak selalu, cuman harus ya kalau perokok berat, lama, usia-usia muda, kemungkinan sangat berkaitan. Oh, mungkin perokok juga karena kalau ngerokoknya kebanyakan juga bisa menyebabkan batuk, dan batuk juga tadi berpotensi Iya, gitu ya, bisa Dok, juga. ya. Tadi yang menarik juga weightlifting juga bisa berpengaruh, tapi ini tidak berlaku untuk weightlifter ya, karena mereka punya tekniknya gitu ya, Dok ya. Tentu kan tadi saya bilang tidak ada satu penyakit yang single factor. Dalam hal ini hanya satu penyebab. Jadi bukan berarti ya dia seorang weightlifter terus pasti jadi hernia, bukan. Ada beberapa faktor yang jadi satu berhubungan ya terjadi suatu penyakit. Oke, dari beberapa faktor risiko yang tadi disebutkan oleh dokter kan mulai dari anak kecil lah gitu ya, sampai akhirnya dewasa lansia itu kan bisa berpotensi. Apakah kemudian ada satu range usia khusus yang memang rentan mengalami atau sebenarnya semua average? Paling sering hernia kita temukan memang pada laki-laki dan usia tua. Ya, jadi memang karena lemah tadi atau seperti apa? Ya, karena seiring usia faktor-faktor degenerasi banyak, comorbid disease juga banyak, dan laki-laki mungkin ya terkait dengan pekerjaannya lebih sering bekerja keras daripada perempuan. Jadi usia, jenis kelamin ya paling sering, dan yang paling sering kita temukan memang hernia jenis yang lipat paha tadi. Hernia itu bisa ditemukan di seluruh dinding perut, bisa di pusar, bisa di bagian atas pusar, kita bilangnya epigastric hernia, bisa juga di sebelah pusar paraumbilikal, bisa juga spegelian itu di dinding perut yang lain, atau di lipat paha. Ya, kalau pada laki-laki bisa turunnya sampai dari lipat paha sampai ke kantong kemaluan, kantong buah zakar. Kalau pada perempuan bisa sampai bibir kemaluan. Nah, jadi pada perempuan juga bisa, bukan nggak bisa. Aduh, mengerikan ya, Dok ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang gejala di awalnya sebelum akhirnya timbul benjolan gitu ya, Dok ya. Itu ada nggak sih yang dirasakan oleh si orang itu gitu? Sebelum akhirnya ada tonjolan muncul, kelihatan secara fisik kan dilihat oleh mata gitu. Iya. Kebanyakan pasien mengeluhnya ya hanya rasanya seperti pegal. Cuman paling banyak pasti datang dengan keluhannya ada benjolan dulu. Kalau hanya rasa nggak enak, tidak nyaman, tanpa adanya benjolan, kita tidak bisa bilang itu hernia. Karena hernia itu sangat karakteristik ya, sangat khas. Benjolan yang hilang timbul. Oh, iya. Kapan hilang, kapan timbul? Jadi ada episode hilang timbul ini yang membedakan hernia dengan yang diagnosa yang lain. Karena perlu dicatat bahwa tidak semua benjolan itu hernia. Tidak semua benjolan di lipat paha, tidak semua buah zakar yang besar itu hernia. Tapi pasti ada episode hilang timbul. Karena tadi sesuai definisi kita di awal bahwa ada penonjolan dari isi suatu rongga melalui suatu celah. Jadi kalau dia terbuka, ada yang dorong, dia keluar. Ketika orangnya rileks, nggak ada dorongan, dia masuk. Nah, misalnya dia tiduran, dia lagi terlentang, duduk, rebahan gitu nggak? Rebahan, masuk. Nanti dia hanya dengan berdiri saja, hanya dengan berdiri loh, tidak mengedan, tidak apa, hanya dengan berdiri saja gravitasi membuat dia turun. Apalagi misalnya celahnya kecil ya, masih kecil, biasanya harus dilakukan manipulasi. Jadi manipulasi itu kita suruh pasiennya ngeden, ngeden kayak mau buang air ya, nanti keluar. Tapi nanti dia pas tiduran, rebahan, masuk lagi. Jadi harus ada episode hilang timbul. Karena apa? Karena sering pasien atau awam salah kaprah, dianggapnya semua benjolan itu pasti hernia. Buah zakar yang gede, isi atau bagian di dalam kantong buah zakar ya, kantong kemaluan itu bukan selalu pasti karena hernia. Bisa karena misalnya peradangan di buah zakar, kita bilangnya orkitis ya. Buah zakarnya besar, merah, nyeri, orangnya sumeng-sumeng, demam. Itu bisa karena pembesaran di buah zakar yang meradang aja. Tapi dia akan stay segitu, dia nggak akan hilang timbul. Karena tadi patofisiologinya terjadinya dia besar bukan karena penonjolan, karena dia meradang aja, bengkak. Atau misalnya ada yang terpuntir. Jadi buah zakarnya terpuntir, kita bilangnya torsio. Pas dia terpuntir, pembuluh darahnya terjepit, kekecekik. Nah, besar juga, bengkak juga. Atau misalnya ada tumor di dalam buah zakar. Besar juga kelihatannya datang dengan keluhan buah zakar besar. Cuman pasiennya pasti bilang nggak pernah hilang timbul, Dok. Pertama kecil, lama-lama gede, ya udah dia stay menetap begitu aja. Atau misalnya
ada cairan, kita bilangnya hidrokel ya, bukan hernia, itu lain lagi, isinya cairan tok, itu hidrokel. Jadi sebenarnya yang paling sering pasien datang ke kita keluhannya yang paling karakteristik ya benjolannya hilang timbul. Hilang timbul. Kalau nggak hilang timbul, hati-hati, mungkin belum tentu itu hernia. Oke, tapi tingkat keparahannya bisa berbeda-beda nggak itu, Dok? Iya betul, berbeda-beda karena tadi sesuai definisi kita di awal lagi, ada isi suatu rongga melalui suatu celah. Jadi Mas Radin bisa bayangkan kalau dia yang keluar itu lebih banyak daripada cincinnya atau celahnya, dia akan sulit sekali untuk masuk. Ketika dia sulit untuk masuk, dia akan terjepit. Nah, yang terjepit ini bukan cuman misalkan kita taruh usus ya, karena yang turun tuh bukan cuman usus, bisa lemak penggantung usus, kita bilangnya omentum. Ketika dia terjepit, yang terjepit bukan cuman ususnya, tapi pembuluh darah yang nempel atau melekat di usus tersebut. Jadi ada yang datang masih hilang timbul. Ada yang datang udah timbul, pertama hilang timbul dok, nanti ini udah beberapa saat terakhir udah nggak bisa masuk lagi, udah nempel. Ada juga yang datang dengan keluhan dia udah terjepit sehingga ada keluhan muntah, kembung, karena ususnya kan tadi terjepit, jadi dia nggak bisa makan, muntah, kembung, nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang angin. Nah, sampai pada yang paling berat adalah ketika dia terjepit, dia pecah. Namanya perforasi. Jadi dia pecah di dalam rongga perut, mengakibatkan adanya infeksi di perut. Iya sangat mengerikan sekali ya dok ya, bisa jadi infeksi seperti itu ya. Oke, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hernia. Bagaimana sih cara mengobatinya itu mungkin menjadi fokusnya gitu ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, penanganan hernia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Sierra SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, kembali lagi. Ini yang mungkin sering kita dengar di masyarakat. Saya nggak ngerti ini ada hubungannya atau tidak. Hernia berkaitan dengan tingkat kesuburan seseorang. Betul atau tidak sih sebenarnya itu? Tidak. Tidak ya? Iya. Oke. Karena kesuburan kan berhubungan sama pembuahan. Jadi yang penting ya penis bisa penetrasi masuk ke dalam vagina. Jadi sebenarnya tidak berhubungan. Nah, tetapi ada catatan misalnya pada laki-laki yang hernianya sudah sangat kronis, lama, permakna ya. Permakna itu ada yang besarnya sampai lebih dari setengah paha. Saking besarnya mungkin waktu penetrasi jadinya sulit. Nah, bisa. Tapi kalau yang masih hilang timbul, masih awal-awal sih nggak ada hubungannya sama ke tingkat kesuburan. Oke, berarti tidak ada hubungannya dengan tingkat kesuburan seseorang gitu ya dok. Tidak Tapi ada. kan itu menyerang ya di bagian vital seseorang kan seperti itu. Nah, sebenarnya bukan di bagian vital sih. Jadi celah atau yang titik yang lemah itu tidak berhubungan berkaitan dengan salah satu organ reproduksi pria maupun wanita. Jadi ada saluran atau celahnya itu nggak sama sekali tidak membuat saluran sperma atau buah zakarnya jadi kenapa-napa. Makanya hernia sebesar apapun, segede apapun yang datang ke kita masih tetap bisa pegang buah zakarnya. Beda sama yang tadi saya bilang, misalnya karena adanya pembesaran di buah zakar karena adanya tumor di testis di buah zakar atau peradangan. Jadi yang buah zakarnya tuh gede, merah, dipegang aja sakit, pasien agak demam-demam ya karena orkitis itu mungkin bisa berhubungan. Tetapi kalau hernia ini karena dia patofisiologi terjadinya karena isi dari rongga perut masuk ke dalam saluran di inguinal, di lipat paha sampai ke kantung kemaluan, dia nggak nyerempet-nyerempet buah zakar sebenarnya. Jadi kalau kita periksa pasien dengan hernia, sebesar apapun hernianya kita masih bisa meraba testis atau buah zakarnya. Makanya itu sebenarnya itu salah satu pemeriksaan yang kita harus lakukan juga. Jadi kita lihat buah zakarnya normal, nggak ada apa-apa, dan ciri khasnya hernia itu karena dia berasal dari perut masuk ke dalam
kantung kemaluan, biasanya celahnya itu atau pintunya yang di bagian lipat pahanya itu kelihatan dia lebar. Jadi kalau dibandingkan dengan sisi yang satu kan dia sempit, ada kayak titik yang kita bisa lihat batas antara perut sama buah zakar. Kalau yang ada hernianya dia jadinya lebar karena itu isinya ada usus atau lemak penggantung usus yang masuk dari perut ke bawah gitu ya Dok ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut kita baca DM Instagram dulu dari pemirsa Bincang Sehati. Kita lihat di layar Dok, dari @natali. 12 tahun lalu saya operasi hernia. Saat ini usus turun ke bawah area kewanitaan sebelah kiri dan 2 hari ini perut sebelah kiri saya bengkak, bekas jahitan terasa nyeri. Apakah ada kaitannya dengan hernia dan berbahaya? 12 tahun yang lalu pernah ada riwayat. Ini gimana Dok? Oke, jadi ini kita anggap ya, jadi usus yang turun ke bawah di area kewanitaan ini mungkin di bibir kemaluan maksudnya Natali ini ya, di bibir kemaluan. Dan 12 tahun yang lalu dia operasi hernia, ya sebenarnya hernianya waktu itu hernia apa dulu. Karena ada yang namanya hernia insisional, ada juga bisa hernia inguinal yang rekuren. Jadi hernia inguinal rekuren itu terjadi karena adanya kekambuhan atau yang kita tambal, yang kita tutup itu jebol istilahnya. Nah, ya memang tidak ada yang sebaik buatan yang di atas. Jadi walaupun udah operasi, tetap setelah kita lakukan penutupan celah, kita tambal dengan mesh, tetap kita bilang sama pasien bahwa ya nggak ada sehebat buatan yang di atas. Jadi tetap nggak boleh ngeden, tetap nggak boleh peningkatan tekanan perut istilahnya, membuat perutnya tegang terus-terusan, tetap nggak boleh. Karena ada kemungkinan rekuren itu kambuh. Jadi apa yang kita udah tutup, yang kita udah tambal, ada kemungkinan dia jebol lagi. Bukan tidak mungkin. Cuman ya itu terkait dengan prosedur semuanya ya. Kalau kita lakukan baik, sebaik mungkin ya angka kekambuhan itu menjadi sangat minimal. Ya, jadi pertama bisa rekuren kambuh. Tapi bisa juga dia insisional. Insisional itu hernia yang terjadi karena bekas jahitannya atau dinding yang sudah dijahit itu dia mengalami lemah ya. Nah, hernianya di tempat yang sama atau enggak ini tadi belum disebutkan. Jadi ya tergantung lagi sama lokasinya. Karena tadi saya bilang hernia itu sebenarnya banyak. Ada hernia di otak juga bisa. Iya, herniasi otak, herniasi diafragma. Jadi sekat dari rongga dada sama rongga perutnya lemah. Jadinya isi rongga perut masuk ke dalam rongga dada. Juga ada yang begitu. Atau hernia di dinding perut, cuman lokasinya berbeda. Misalnya dulu operasinya di kanan, sekarang kambuhnya di kiri. Ya bisa. Karena lemahnya kan dinding perut semuanya bisa. Atau dulu misalnya di bagian lipat paha, sekarang di pusar. Atau dulu di pusar, sekarang di lipat paha. Bisa, bukan tidak mungkin. Jadi dinding perut pada beberapa tempat ada yang mengalami kelemahan. Dan lemahnya itu dibarengi sama meningkatnya tekanan intra perut, di dalam perut. Gitu. Oke, berarti selain faktor rekuren yang dia bisa kambuh lagi, titik-titik di dinding perut pun bisa jadi juga karena tingkat posibilitas lemah atau tidaknya gitu ya Dok ya. Oke, lebih baik memang harus diperiksakan gitu ya Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Natali yang sudah nge-DM Instagram kita tadi ya. Oke Dok, kalau kita lanjut lagi nih, sebenarnya sekarang kita berfokus pengobatan seperti apa yang harus dilakukan atau setiap jenis hernia punya pengobatan atau treatment yang berbeda? Oke. Pertama tentu kita pastikan dulu itu hernia atau bukan. Ya, oke. Kalau kita melihat bahwa ada benjolan di lipat paha dan kita tidak yakin bahwa itu hernia, ya jangan pergi ya ke tempat-tempat yang belum tentu bisa menata laksana dengan baik ya. Karena salah diagnosis pasti salah tata laksana. Nah, kalau memang datang dengan keluhan benjolan hilang timbul dan kita sudah periksa jelas hernia, ya kita sarankan untuk tindakan. Karena patofisiologinya sebenarnya tadi karena adanya lemah, ada dinding perut yang mengalami kelemahan, ada celah, ya tentu pengobatannya kita tutup celah itu, kita tambal. Kalau nggak dioperasi atau nggak ditata laksana dengan tepat, ya tentu nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau hanya ingin goalnya atau target dari pasien hanya tidak mau dia naik turun, ya sebenarnya nggak usah ke dokter atau tidak usah khawatir, dia hanya rebahan aja sebenarnya kan masuk. Kalau goalnya hanya itu ya. Tapi kalau itu dibiarkan begitu saja nggak apa-apa? Ya tentu tidak. Cuman maksud saya kalau tujuannya memang kita ingin sempurna, adekuat ya, tata laksananya adekuat, tentu kita lakukan harus ditutup dan ditambal.
penutupan atau operasi ini ya, ditutup celahnya diikat lalu ditambal, tergantung dengan tingkat severity-nya datangnya. Kalau masih hilang timbul, datang ke kita masih reponibel kita bilangnya, masih hilang timbul, masih kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar, ya itu bisa kita rencanakan operasinya atau elektif. Jadi tergantung dokter sama pasien, kita bikin appointment mau kapan, tindakan bisa kita rencanakan. Tapi yang datang-datang ke IGD malam-malam, yang emergency, yang datang dengan keluhan sudah kejepit ususnya, sudah nyeri, perutnya sudah kembung, yaitu operasinya tidak bisa kita lakukan dalam kondisi yang direncanakan lagi. Menjadinya operasinya jadi operasi yang emergency. Nah, kalau datang sudah dengan jadi beda banget. Kalau datang dengan keluhannya masih hilang timbul itu kita masih bisa ngobrol banyak, masih bisa kita rencanakan kapan ya. Kalau datang sudah dengan perutnya kembung, muntah, buang angin nggak bisa, buang air besar juga udah berapa hari nggak bisa. Operasinya menjadi ya lebih banyak kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Misalnya tadi kejepit ususnya sampai mana kejepitnya? Apakah ususnya sudah rusak atau masih bisa diselamatkan? Kalau dia sudah rusak, apakah masih hidup atau sudah tidak hidup? Kalau sudah tidak hidup atau kita bilangnya sudah non vital, sudah mati, ada kemungkinan operasinya bisa sampai potong sambung usus. Nah, karena kan tadi usus yang keluar masuk ketika dia kejepit, belum tentu kita tidak bisa menjamin bahwa dalam beberapa lama dia akan tetap keluar masuk. Maka dari itu, tadi dari awal kalau datang sudah dengan keluhan benjolan hilang timbul dan kita sudah bilang ini pasti hernia, sebaiknya langsung direncanakan operasi. Kita tidak menunggu sampai dia terjepit dulu. Karena tidak ada jaminan kita tunggu dia sampai berapa lama dia akan tetap keluar masuk. Kadang-kadang kalau dia mengedannya terlalu kencang atau sangat kuat, pas lagi mengedan terlalu kencang keluarnya banyak, tentu dia akan lebih sulit untuk masuk. Karena kan celahnya, pintunya nggak akan melebar atau nggak akan besar dalam waktu segera toh. Nah, ketika dia sudah keluar banyak, dia gede di dalam, mau udah bengkak, pas masuk lebih susah lagi. Karena ketika dia keluar dia kan kejepit, pasti dia lebih bengkak. Ketika lebih bengkak, mau masuknya jadinya lebih susah lagi. Nah, dalam keadaan demikian menjadi operasi yang sebenarnya bisa direncanakan kapan, ya jadinya agak terburu-buru ya, mesti agak lebih cepat gitu. Karena memang harus ada planning yang matang gitu ya dok. Ya, tapi sebenarnya ketika hernia, banyak orang yang akhirnya nanti lagi pengobatannya. Kira-kira ada komplikasi penyakit lain nggak sih dok ketika hernia ini telat mungkin ditanganinya? Kalau telat ditanganinya tentu tadi yang menyangkut ke severity-nya ya, tingkat keberatan dari penyakitnya. Yang tadinya operasinya hanya menutup celah dan menambal saja, ada kemungkinan sampai ya potong dan sambung usus itu. Jadi berbeda sekali. Lebih enak pasien datang dengan keluhan yang masih benjolan hilang timbul dibanding datang sudah dengan perutnya kembung, mengkilat, muntah ya. Dan kalau muntah itu tetap ada resiko yang lain. Misalnya kalau dia muntah ya, lalu panik mungkin keluarganya ketika dia muntah, nggak dimiringkan atau nggak ditengadahkan masuk ke paru-paru, jadinya aspirasi. Jadi isi dari usus itu begitu dia muntah, kita bilangnya aspirasi, tersedak oleh isi usus sendiri, isi perut sendiri, jadinya masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau dia muntah ya pertama ya harus dimiringkan posisinya agak kepala lebih di bawah ya. Dan muntahnya ini dari yang muntahnya isinya makanan, dari yang isinya makanan sampai ada yang jadi mulai kehijauan, ada yang misalnya sangat kejepit bisa isinya kotoran, jadi bau pup gitu. Makanya kalau sudah ada gejala-gejala di awal langsung lah ya dok ya, langsung ke dokter, langsung periksakan, kalau bisa langsung diobati. Pastikan dulu dia hernia atau dok. bukan. Nanti selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana sih mungkin cara-cara atau tips supaya kita tidak mengalami hernia gitu ya dok ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, penanganan hernia, masih bersama dengan Dr. Sierra SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan, Dok, untuk kemudian mencegah hernia, Dok. Kita lihat yang pertama ya, Dok ya. Iya. Perhatikan aktivitas berat. Nah, Dok, ini yang pertama adalah perhatikan aktivitas berat. Apakah kemudian memang berarti ketika kita ingin tidak mengalami hernia gitu ya, kita harus membatasi untuk aktivitas-aktivitas berat, terutama untuk yang angkat-angkat berat gitu kali ya, Dok ya? Sebenarnya berat yang dibilang berat itu kan sangat subjektif ya, Mas Raden ya. Maksudnya berat menurut saya belum tentu berat menurut Mas Raden. Iya, berapa kilonya itu nggak ada batasan sebenarnya. Di referensi juga kita nggak bisa bilang nggak boleh ngangkat beban di atas berapa kilo gitu kan, itu sangat subjektif, beratnya menurut pria dan wanita aja berbeda. Cuman prinsipnya adalah jangan membuat otot perut kita, dinding perut mengalami ketegangan dalam waktu yang lama gitu. Jadi terus menerus lama ya, itu hati-hati. Dan satu lagi, sebenarnya ini ada beberapa kasus yang agak sulit kalau dia pekerjaannya memang mengharuskan dia aktivitas ya berat. Jadi kalau hanya hobi atau gaya hidup ya sebenarnya dia bisa untuk manage itu ya. Cuman ada pasien yang misalnya emang pekerjaannya di situ gitu. Ya bukan berarti dia harus berhenti dari pekerjaannya ya. Tapi mungkin bisa kita sarankan untuk rotasi. Jadi tidak terus-terusan di bagian yang harus angkat berat terus ya. Dia nggak harus kehilangan pekerjaan, cuman bisa minta kebijakan atasannya untuk dirotasi. Jadi ke bagian lain yang tidak perlu mengangkat beban berat dalam waktu yang lama gitu. Dan peningkatan tadi saya bilang lagi, tidak ada satu faktor yang single hanya satu. Ya harus ada kelemahan dinding perut juga. Nah masalahnya kita kan nggak tahu kapan atau mana pasien yang dinding perutnya lemah. Dengan apapun yang kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa buktikan bahwa ini kamu hati-hati nih, dinding kamu lemah nih, hati-hati ya, nggak bisa. Jadi ya itu mencegahnya sesuai sama orangnya masing-masing. Jangan diperberat dengan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus tegang perutnya dan berat ya. Oke, dan kita bisa ngukur lah ya kapasitas diri kita gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, Dok. Rutin olahraga. Olahraga juga penting untuk kemudian ya salah satunya meminimalkan risiko terjadi hernia. Iya, betul ya. Ini kan gaya hidup ya. Jadi supaya aliran darahnya juga baik ya, kolagen dinding perutnya juga nggak terlalu cepat lemah ya, faktor degenerasi jadinya agak berkurang ya, penuaan sel-sel tubuh dan jaringan kan juga jadinya, iya. Gitu. Oke, jadi memang kalau olahraga bisa menciptakan diri kita lebih sehat dan ya bisa menghindari lah hernia gitu ya, Dok ya. Kita lanjut ke yang ketiga, diet sehat. Nah, diet sehat ini ada pengaruhnya juga ya? Ya, tentu diet sehat. Selain itu ya berhubungan dengan tadi ya, ada pasien yang mengalami konstipasi kronik ya. Jadi misalnya dia buang air besarnya selalu agak sulit gitu. Jadi buang air besarnya sulit, selalu mengedan. Sebenarnya kalau buang air besar nggak mengedan kan juga nggak mungkin. Nah, karena ada sphincter di situ, ya pasti harusnya memang kalau buang air besar ya mengedan. Cuman mengedannya bukan yang ada yang kita sering temukan bersamaan sama hemoroid atau wasir ya, karena ada ya buang air besarnya yang selalu dengan keadaan ya harus mengedan kuat ya, dan setiap hari dia begitu bertahun-tahun ya tentu ada peningkatan tekanan perut yang terus-menerus persisten. Terus ditekan gitu ya. Iya gitu. Jadi ya diet sehat, seimbang, balance diet ya, makanan yang sehat cukup, semuanya cukup, bukannya harus makan sayur terus, tapi balance seimbang. Berhubungan sama tadi defekasi atau pola buang air besar yang baik juga. Makanan seperti apa yang baik? Yang berserat atau yang seperti apa? Ada khusus nggak atau sebenarnya sehat-sehat aja? Nggak ada yang khusus, balance saja. Jadi ya yang dikatakan 4 sehat 5 sempurna yaitu tetap jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada buahnya, dan cukup air. Oke, kita lihat yang terakhir. Berhenti merokok. Nah ini kemudian salah satu mungkin tadi dibahas di awal-awal juga kita membahas berhenti merokok karena bisa menyebabkan batuk ketika akhirnya terjadi terus-menerus karena rokoknya juga terus-menerus akhirnya terjadi tekanan gitu ya. Apakah merokok juga menjadi salah satu faktor? Iya bisa, dan sering kita temukan pasien yang 20-30-an masih muda, laki-laki muda yang harusnya jarang kita temukan hernia.
Karena hernia itu memang pada biasanya pada laki-laki usia perempuan juga bisa, cuman biasanya memang pada laki-laki usia tua ya. Dinding perutnya sudah lemah, lalu ada pembesaran prostat yang mengakibatkan kencingnya juga jadinya agak sulit ya. Sering kita temukan pada yang usia tua. Tapi pada usia muda sering dikaitkan dengan kolagen yang rusak itu karena merokok. Tadi satu lagi saya mau sebutkan, kalau laki-laki usia dewasa atau usia tua yang kita sudah yakin atau kita sudah buktikan bahwa prostatnya ada pembesaran, berkemihnya menjadi sulit, kurang lampias, harus berkali-kali ya, kita harus tangani dulu penyebabnya sebelum operasi. Kalau kita nggak tangani dalam hal apapun ya, bukan hanya berkemih, misalnya tadi buang air besarnya, atau batuknya, atau pekerjaannya masih sering angkat berat ya. Kalau kita nggak tangani penyebabnya, habis kita operasi, ada kemungkinan dia jebol lagi, kambuh lagi. Terakhir dok, mungkin singkat saja. Boleh diurut atau tidak? Banyak yang kemudian mengalami hernia, mereka urut. Nah, itu yang sering salah kaprah ya. Jadi diurut atau tidak diurut, sebenarnya kalau untuk keluar masuknya hernia, itu memang patofisiologinya begitu. Jadi bukan harus diurut. Kalau ingin masuk mungkin tidak nyaman waktu awal-awal gejala tidak nyaman, tiduran saja mungkin kaki dinaikin ya, dinaikkan ke atas, itu bisa hilang. Tapi kalau diurut, selain tadi ada faktor dia manipulasi tindakan jadinya cedera, jadi lengket, nah bisa ususnya bisa terluka dan pas operasi jadinya lebih sulit. Jadi jangan diurut lah ya, bahaya gitu jangan ya dok diurut. ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Sierra hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga kita semua terhindar dari penyakit hernia, dan kalau ada yang hernia semoga cepat sembuh. Terima kasih dok, sehat terus. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidaytv. Saya Raden Madlia Slamet, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.